Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita hadir memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkahan dengan berkat Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat para guru-guru kita, bil khusus Maulana Syekh Uthman Al-Ishaqi dan segenap keluarga besar beliau, insyaAllah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, bil khusus akhina Kiai Haji Tajul Mafakhir. Allah Ta'ala berikan keberkahan dan segenap para habaib kita yang hadir tengah-tengah kita, dan juga para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, dan juga dari para tokoh pemerintahan dari TNI dan Polri, dan juga Bapak Wali Kota Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Habsyi, dan semua yang hadir tengah-tengah ini, hadirin dan hadirat. Tidak kita keluar dari majlis ini melainkan kita makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab sebagaimana dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Busiri beliau bilang, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Alangkah beruntungnya apabila aku dikhususkan dapat keistimewaan. Keistimewaan apa? Bukan harta, bukan tahta yang saya mau, tapi dapat keistimewaan menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap orang yang bisa menatap wajah Nabi Muhammad, hilang segala kesialan, segala kerugian dari orang tersebut. Yaqulul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa amnun alaina biligal mahbub jahran wa khafa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami perjumpaan dengan sang kekasih, jahran wa khafa. Jahran wa khafa. Qal ammi Anis Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi, jahran wa khafa. Khafa hadha fil manam, jahran fil yaqadhah. Masya Allah, dapat melihat wajah Nabi Muhammad baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga. Dan ini anugerah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya berarti dia sungguh telah melihat aku. Faqad ra'ani haqqa, telah betul-betul melihat aku, kata Rasulullah. Sebab syaitan tidak mampu menyerupai aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini kita belok sedikit. Bahkan di zamannya Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Masya Allah, Al-Jad Al-Habib Salim dekat dengan Kiai Uthman. Begitu juga Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Masya Allah, dekat dengan Kiai Uthman dan berkunjung ke tempat beliau berkali-kali. Masya Allah, sahabat dekat sekali. Fahadha di zamannya Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ada desakan dari penguasa tertentu. Mereka bilang, kita mau bikin foto atau patungnya Nabi Muhammad. Kenapa? Biar orang-orang makin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dari hadis, dari ini, pokoknya udah begitu, sehingga dipaksa, didesak beberapa ulama yang mana mereka sebenarnya nggak mau, tapi didesak untuk mewujudkan hal tersebut. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya kumpul, rapat. Ya sudah, kita kumpul dulu. Di awal rapat bilang, ma hajjuhil hadhil mushkilah ila bin Jindan. Nggak ada yang bisa ngasih solusi kecuali bin Jindan kepada kita. Diundang Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan. Datang Al-Jad Al-Habib Salim bilang, saya cuma bawain satu hadis saja. Ya, Nabi bilang dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Yang melihat aku dalam tidurnya, sungguh dia telah melihat aku dengan benar. Syaitan nggak bisa menyerupai aku. Kalau kamu bisa membuat sesuatu yang menyerupai Rasulullah, berarti kamu lebih dari syaitan. Assalamualaikum, ditinggal oleh jadi bubar, nggak jadi semuanya. Subhanallah, waqad duna waqad. Alhasil, Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimpi kepada Rasulullah adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, dan sesuatu yang terjadi. Sehingga hal ini dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Rasulullah. Kemudian juga dan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dialami oleh para sahabat, dialami oleh para tabi'in, dialami oleh para aulia, dialami oleh para salihin. Mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwasanya
mimpi ru'ya as-salihah, mimpi yang baik adalah juzuk min 46 juzuk minan nubuwah. Mimpi salihah adalah bagian dari 46 bagian dari kenabian. Subhanallah. Dan ru'ya as-salihah, mimpi tersebut kalau mimpinya para nabi-nabi adalah wahyu. Akan tetapi dari selain nabi-nabi, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sur, kata Imam Malik, sur wala taghur. Silakan bergembira tapi jangan ghurur. Jangan ghurur. Ghurur artinya tertipu. Tertipu gara-gara mimpi dia jadi sombong. Mimpi menjadi sombong. Ada Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur. Beliau bilang hatta orang mimpi Nabi Muhammad, walaupun dia mimpi Nabi Muhammad, akan tetapi dia nyeleweng, membuat dia keluar dari jalan istiqamah, maka mimpinya itu adalah istidraj. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jangankan begitu, di antara orang-orang yang hidup di zamannya Nabi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena mereka enggak ngikut ke jalannya Nabi Muhammad, mereka menjadi orang yang sial, seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Dan mimpi tersebut selama itu tidak merubah hukum, mimpi enggak bisa merubah hukum, mimpi enggak bisa merubah syariat, mimpi enggak bisa merubah sebuah manhaj kurikulum yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma surur, lisurur, idkhalis surur wal insyirah, untuk kenyamanan hati, tanpa ghurur, selama dan tidak ada kaitannya dengan perubahan syariat dan lain sebagainya. Kemudian juga disebutkan bahwasanya karena Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah wafatnya Rasulullah, beliau di malam hari mimpi Nabi Muhammad. Kemudian datang kepada bibinya, khalahnya Maimunah, datang kepada khalatinya beliau, bilang, wahai bibiku, semalam aku mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bibinya berkata, wahai Abdullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Yang mimpi aku dalam tidurnya sungguh telah melihat aku. Syaitan tidak bisa menyerupai aku. Dan juga Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah. Yang melihat aku dalam tidurnya, dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga, kata Nabi Muhammad. Kemudian Siti Maimunah, istri Nabi Muhammad ini, bibinya bin Abbas, dia bawakan kepada Abdullah bin Abbas jubah. Ini jubah yang dulu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipakai jubah tersebut, ambil berkah. Sayyidina Abdullah bin Abbas memakai jubah tersebut, mengambil berkah. Ini jubahnya Nabi Muhammad. Kemudian dibawakan ini cermin yang dulu dipakai oleh Rasulullah. Dia ambil cermin tersebut, dia mau bercermin sekaligus ngambil berkah. Tatkala dia bercermin, mau melihat jubah yang dia pakai, tahu-tahu yang dia lihat, siapa yang dia lihat? Jubahnya Nabi. Begitu akan, tapi yang dia lihat wajah di cermin, wajahnya Nabi Muhammad. Dia nengok ke belakang, nggak ada Rasulullah, tapi dia melihat wajah Nabi Muhammad di dalam cermin tersebut. Maka Siti Maimunah bilang, betul ucapan Nabi Muhammad, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah. Yang melihat aku dalam tidurnya akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Allah yamnun alaina wa alaikum insyaallah. Allah menganugerahkan kepada kita sekalian biligal mahbub jahran wa khafa. Sebab dulu al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, beliau bilang kepada murid-muridnya, man minkum idza sallama ala Rasulillah sami'a rad minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang kalau memberi salam kepada Rasulullah, maka dia mendengar jawaban dengan telinganya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada murid-muridnya hal yang demikian ini. Maka murid-muridnya itu terdiam semuanya. Bilang, enggak ada satupun dari kalian yang dengar suara Rasulullah menjawab salam kalian. Sebab menjawab itu, jawaban salam itu pasti dijawab oleh Nabi Muhammad. Pasti dijawab oleh Rasulullah. Enggak ada satupun yang mendengar. Bilang, enggak ada, kita enggak dengar. Maka Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi yang dimakamkan di Iskandaria di Mesir, beliau bilang, ubku ala gulub hujibat anillah wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu menangislah kalian, bukan menangis kehilangan harta, bukan menangis kehilangan tahta, bukan menangis kehilangan dunia, menangis atas hati yang terhijab dari Allah dan terhijab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan, disebutkan oleh guru kami Al-Habib Umar, beliau menceritakan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allama Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid
beliau yang mendirikan Rubat di Inat sana. Itu beliau berkata kepada murid-muridnya, dia bilang, "Kaif talib ilm yamur alaihi usbu' wala yaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam." Bagaimana bisa saya enggak kebayang ada santri berlalu 1 minggu enggak mimpi Nabi Muhammad. Ada santri berlalu 1 minggu enggak mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri apaan ini? Kata beliau. Beliau sampai ingkar. Subhanallah. Nah, di sini kita lihat betapa jauh ya pertautan, betapa jauh ya kita tergelincir daripada mereka, para wali-wali yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh, yang mana antara mereka dengan Nabi Muhammad enggak ada hijab sama sekali. Itu disebutkan karena Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau tertidur di malam hari. Tatkala tertidur mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ikut seolah-olah hadir di masjidnya Nabi Muhammad, di Masjidin Nabawi. Enggak lama kemudian datanglah Rasulullah mau sholat subuh, dikumandangkan panggilan sholat, iqamah, dan datang Rasulullah masuk ke dalam masjid sholat subuh, dan beliau bermakmum di belakang Nabi Muhammad yang sedang sholat dalam mimpinya itu. Kemudian setelah itu salam dari sholat, dibawakan di hadapan Nabi Muhammad ada 1 piring kurma. Maka Rasulullah mengambil piring kurma tersebut, diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diambil 1 butir, dimakan, disuapin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diambil butiran kedua, dimakan. Diambil butiran ketiga, diberikan kepada Sayyidina Ali. 3 butir disuapi oleh Rasulullah. Terbangun dari tidurnya sebelum subuh. Lanjut tahajud, datang ke masjid, menunggu sholat. Nggak tahu, kayaknya sama seperti mimpi saya seolah-olah. Nggak tahu, begitu dikumandangkan iqamah, yang masuk Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar masuk menjadi imam, mengimamkan sholat. Setelah mengimamkan sholat, ya, salam dari sholat, ada 1 wanita mengirimkan untuk Sayyidina Umar 1 piring kurma. Bilang, lah ini mirip lagi, kata Sayyidina Ali. Dibawakan kurma. Begitu dibawakan kurma, pertama yang dipanggil, yang disuapin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikasih 1, kemudian dikasih 2, kemudian udah gitu minta yang ketiga lagi. Bilang, lah, katanya, begitu saya nggak berani menyamai Nabi Muhammad, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Bilang, ini dalam mimpi. Dalam mimpi, saya mimpi Rasulullah, belum cerita ke siapa-siapa. Kok Sayyidina Umar langsung mengkasyaf, menyatakan, saya nggak berani menyamai Nabi Muhammad. Nabi ngasih kamu 3. Begitu, saya nggak berani menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bilang, ya Amirul Mu'minin, wahyun ba'da Rasulillah. Apakah ada wahyu setelah Rasulullah? Dia bilang, nggak ada wahyu setelah Rasulullah. Akan tetapi Nabi bilang, ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzurun binurillah. Takut, khawatirlah, takwalah kalian akan firasatnya seorang mukmin, sebab mereka memandang dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, Masya Allah. Wa kana Sayyidina Uthman bin Affan, di malam dia akan terbunuh, itu malam sebelumnya dia mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang, itu Sayyidina Umar didemo oleh rakyatnya, dan beliau kalau mau bisa kerahkan pasukan untuk mengusir mereka, tapi beliau nggak mau orang jadi tumpah darah gara-gara beliau. Begitu. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan saat didemo dan dikepung rumahnya, diputus air, nggak boleh masuk, diputus persediaan air, persediaan makanan. Beliau kelaparan, beliau kehausan, dan beliau berpuasa. Padahal beliau inilah yang mensiapkan Jaisyal Usrah, pasukan dibiayai oleh Sayyidina Uthman di zamannya Nabi Muhammad dahulu. Beliau yang mewakafkan sumur untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muslimin. Kemudian tahu-tahu beliau diboikot, nggak boleh air masuk, nggak boleh makanan masuk. Malam harinya dalam keadaan lapar dan haus, dan beliau siangnya berpuasa. Maka mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bilang, ya Uthman, naam ya Rasulullah, diputus persediaan airmu. Naam. Kamu haus? Iya, saya haus ya Rasulullah. Maka Nabi ambil air, dengan tangannya diminumkan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bilang, sampai saya bangun tidur hilang dahaga dari diri saya, karena air yang disuapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang rasa haus. Itu dalam mimpinya Rasul bilang, ya Uthman, kalau kamu mau saya doakan kamu. Saya doakan kamu, ya sudah, kamu lanjut lagi ke pemimpinanmu. Mereka pergi, hilang semuanya.
Tapi kalau kamu mau, besok kamu buka puasanya sama saya di sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bilang bal naftur gadan indak. Saya nggak milih kekuasaan, saya milih besok buka puasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam berikutnya itu adalah malam wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan yang mana beliau terbunuh. Saat beliau terbunuh dalam sakaratul maut, itu beliau beberapa orang yang menghadiri wafatnya Sayyidina Utsman mau menolong Sayyidina Utsman yang tiba-tiba terbunuh karena kecolongan. Maka dia bilang, "Kamu dengar apa kalimat terakhir Utsman?" "Iya, saya dengar." Kalimat terakhir dia mengucapkan, "Allahumma jma' ummata Muhammad." Ya Allah, persatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam keadaan sakaratul maut yang dipikirkan Nabi Muhammad, yang dipikirkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Abdurrahman bin Auf dan Abu Musa al-Asy'ari, mereka bilang, sungguh kalau dia bilang umat Nabi Muhammad gak bakal terkumpul sampai hari kiamat, gak bakalan bersatu lagi. Tapi berkatnya Sayyidina Utsman, maka Allah Ta'ala anugerahkan persatuan buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Dan inilah mereka orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu di negeri kita ini, di bumi Indonesia ini, berapa banyak para masyayikh, berapa banyak para ulama, berapa banyak para kiai yang mana antara mereka dengan Nabi Muhammad tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Nah, ini yang kita lihat, para wali songo, wali-wali yang agung, wali-wali yang mulia, yang luhur di sisi Allah Ta'ala, yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang antara mereka dengan Nabi Muhammad nggak ada hijab, tidak ada penghalang antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ziarah ke makam mereka itu tercium aroma raudhahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad SAW, ada satu orang dari masyayikh Al-Ba Fadl atau Al-Khatib, dia pergi haji. Saat pergi haji mau ziarah ke Madinah, ke makam Nabi Muhammad, cuma udah nggak ada kesempatan lagi, nggak ada kesempatan karena ada hal yang mendesak darurat hingga dia harus pulang dengan kapalnya dia, kalau nggak ditinggal. Akhirnya dia pulang dengan kapalnya, itu menangis sepanjang perjalanan. Di atas kapal dia menangis karena nggak bisa ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahu-tahu lagi menangis, dia mimpi Nabi Muhammad. Bermimpi Rasulullah berkata kepada dia, "Kamu ini akan pulang ke kota Tarim. Kota Tarim itu adalah negeri para leluhurnya Wali Songo. Ama ta'alam, kamu nanti pulang di kota Tarim. Di kota Tarim itu ada makam cucu saya, Abdullah bin Ali al-Haddad. Ama ta'alam anna ziyarat qabr waladi Abdullah Haddad tuqda 70 hajah." Tahukah kamu kalau ziarah kepada kuburan cucuku Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu dikabulkan 70 hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ziarah ke cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu gak, antara Imam Al-Haddad dengan Wali Songo, mereka ini satu leluhur, keturunan dari Al-Imam Alwi Ammul Faqih. Keturunan dari Al-Imam Ali Ammul Faqih, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Rahmatullah, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Syarif Hidayatullah, Masya Allah. Dan juga mereka dengan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, mereka ini adalah keturunan daripada Imam Ali Ammul Faqih. Adapun para Wali Songo adalah keturunan dari Al-Imam Abdul Malik bin Alawi Ammul Faqih, bin Muhammad Sahib Merbat, bin Ali Khala Agasam, bin Alwi bin Muhammad Maula Som'ah, bin Alwi bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa, bin Muhammad Al-Nagib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Sadiq, bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zain Al-Abidin, ibn Al-Husain, bin Ali bin Abi Talib, wa ibn Fatimah Az-Zahra, binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kenal Islam melalui jalurnya mereka. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datuknya mereka, datuknya Wali Songo, begitu, dan datuknya Imam Al-Haddad dan datuknya para habaib, Al-Imam Ali Khala Agasam. Beliau Al-Imam Ali Khala Agasam adalah Ahlul Bait, keturunan Nabi pertama yang dimakamkan di kota Tarim. Beliau Al-Imam Ali Khala Agasam keturunan Ahlul Bait yang pertama dimakamkan di kota Tarim, di pemakaman Zambal. Dan beliaulah yang membangun Masjid Ba'alwi, Masjid Bani Alwi. Beliau bangun di sana.
dan beliau bangun dengan harta yang halal, dan beliau menjadi imam di masjid tersebut, dan beliau punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Tiap kali beliau beri salam kepada Rasulullah, beliau dengar jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dia dengar jawaban dari Rasulullah, dan yang ngedengar itu bukan cuma dia doang, sampai beberapa orang makmumnya itu ikut dengar jawaban Nabi Muhammad. Itu Imam Al-Haddad, beliau bilang, radda Rasul alaihi mithla salamihi ya syekh fa'ajab lil fakharil ajma'i. Sungguh jawaban Rasulullah kepada Al-Imam Ali Khala Agasam itu memberi jawaban kepada beliau, ya syekh, wa alaikas salam ya syekh. Syekh Al-Haymar waktu menyebutkan kisah ini, beliau menyebutkan sebuah kisah Al-Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi. Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi tatkala beliau menulis kitab beliau Muhadzab atau Tanbih, terus mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus itu kitab dibawa ke hadapan Nabi, dibacakan di hadapan Rasulullah, dibolak-balik oleh Nabi Muhammad. Terus Nabi mengatakan, "Hadza syai'un hasan ya syekh." Ini adalah sesuatu yang bagus wahai syekh, wahai guru besar. Syekh itu adalah panggilan guru besar, orang yang ilmunya banyak, orang yang sepuh. Hadza syai'un hasan ya syekh. Ini Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mimpi Rasulullah, kemudian beliau berbahagia. Tiap kali ingat mimpi tersebut, beliau berbangga, beliau berbahagia. Saya dipanggil oleh Rasulullah ya syekh, ya syekh. Orang liman kathura ilmu, orang yang ilmunya banyak, dipanggil syekh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Imam Ali bin Ali Khala Agasam, Imam Ali bin Ali Khala Agasam, leluhurnya Wali Songo, itu tiap salat, tiap ngasih salam kepada Nabi Muhammad, mendengar jawaban dari Rasulullah, wa alaikas salam ya syekh. Sampai orang berbondong-bondong salat di Masjid Ba'alwi pengen dengar suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nah, karenanya itu kita hadir maulid di mana tempat, banyak maulid yang kita hadiri, dan kita pulanglah kita dari majelis maulid, pulang dari majelis maulid, tahu berkatan apa yang paling besar, berkatan apa yang paling agung? Pulanglah dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan bahwa Nabi bilang kepada kaum Ansar, ya ma'syaral Ansar, wahai para kaum Ansar, amatarudun ayyarji'an nas bisyati wal ba'ir ila manazilihim wa tarji'un antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum Ansar, tidakkah kalian ridha, tidakkah kalian rela orang-orang pulang ke kampung halaman mereka membawa unta, membawa kambing, namun kalian pulang, yang kalian boyong ke kampung kalian ke Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, bahwasanya yang kalian bawa pulang jauh lebih baik daripada yang mereka bawa pulang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad bilang kepada kaum Ansar, ya ma'syaral Ansar, al mahya mahyakum wal mamat mamatukum laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansar. Nabi bilang, wahai kaum Ansar, wahai pecintaku, sesungguhnya hidup saya bersama kalian. Nabi tinggal di sana 10 tahun, dan matiku pun bersama kalian. Saya mati, meninggal dunia, saya mau dimakamkan bersama kalian, di kota kalian. Seandainya bukan karena pahala hijrah yang ingin Allah Ta'ala berikan kepada saya, niscaya aku adalah tergolong dari suku Ansar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Nabi sangat cinta kepada sahabat-sahabatnya, sampai Rasulullah mengatakan, ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Ciri keimanan cinta kepada kaum Ansar, ciri kemunafikan benci kepada kaum Ansar. Benci kepada kaum Ansar itu adalah tanda kemunafikan, wal iyadzubillah min dzalik. Lagian juga ngapain sih kita ngotorin hati kita sama kebencian? Kita dilarang benci kepada muslim biasa, apalagi muslim yang luar biasa. Kita dilarang benci kepada muslim yang biasa-biasa aja, apalagi muslim yang luar biasa. Siapa muslim yang luar biasa? Muslim yang luar biasa sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang luar biasa keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang luar biasa pewarisnya Nabi Muhammad, yakni para ulama, para aulia was salihin. Sampai dikatakan benci kepada mereka itu adalah ciri su'il khatimah. Ciri su'il khatimah itu sampai dikatakan rawal qaum, diriwayatkan oleh para kaum, anna man kana sabbal fatimiyin da'bahu wa atiyadah lam yamut wal iyadz billah hatta nara an millatil islam irtidadah. Barang siapa yang kebiasaan dia adalah benci kepada keturunan Fatimah, keturunan Nabi SAW, dan mencaci mereka, mendengki mereka, buktikan sendiri
enggak meninggal dunia melainkan setelah dia murtad dari agama Islam. Sebelum nyawa dicabut, iman dicabut. Wallah, itu yang terjadi. Waliyadzubillah min dzalik. Allah yusallimna, insyaallah diselamatkan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kita untuk cinta kepada para aulia, para salihin. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menyatakan fi Sahih Bukhari, man ada li waliyan faqad adzantu bil harb. Yang memusuhi satu orang waliku, aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Dinyatakan perang. Yaqul Syekhana Al-Habib Umar bilang, orang yang dinyatakan perang oleh Allah, dari mana dia mau dapat husnul khatimah? Allah memerangi orang tersebut, terus dia mau dapat husnul khatimah dari mana? Oh, cari sama partai bisa ngasih husnul khatimah. Oh, cari sama yang ngebiayain, yang ngomporin di belakang. Cari ke LSM, ke lembaga tertentu, ke pendana tertentu, ke penggalang dana. Ayo cari kepada sponsor, bisa ngasih husnul khatimah. La wallah. Dari mana orang itu bakal dapat husnul khatimah? Kalau Allah memerangi orang tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu disebutkan oleh Syawaf, beliau bilang fasabbu fihim insan tahqiq yanzi'ul iman min kulli muslim wa in kan mu'min wa ta'i'a lillah. Mencaci mereka wahai insan bisa dipastikan mencabut iman dari setiap mukmin, walaupun dia menjalankan nilai-nilai keimanan dan taat kepada Allah Ta'ala, dicabut keimanannya Allah dengan benci kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan benci kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan di negeri kita ini para wali-wali yang demikian banyak, masuk setiap daerah, masuk setiap provinsi, masuk setiap wilayah, dari Sabang sampai Merauke ditemukan banyak wali-wali yang demikian banyak, para sholihin yang demikian banyak. Dan ini adalah kebanggaan kita, dan cinta kepada mereka adalah agama. Cinta kepada mereka adalah agama. Itu dikatakan dari Imam Al-Haddad, mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada mereka adalah agamaku, sunnahku, kemudian juga adalah taliku yang paling kuat yang menghubungkan aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal yang paling afdal yang saya miliki, cinta kepada mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah rantai iman yang paling terkuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai orang-orang yang pantas dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebab orang yang tidak mencintai orang yang pantas dicintai dihukum oleh Allah. Dihukum dengan apa? Mencintai yang nggak pantas, mengidolakan yang tidak pantas. Alhamdulillah, cintanya kita kepada Nabi Muhammad, cintanya kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cintanya kita kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, cintanya kita kepada Imam Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Baqir Ja'far Shadiq, cintanya kita kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, cintanya kita kepada para aulia, para salihin, cintanya kita kepada para wali songo, cintanya kita kepada mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik, dahulu beliau mengatakan, waktu Nabi Muhammad bilang al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan yang dia cintai, maka dia langsung bikin statement, ushidukum ya ashabi, aku persaksikan kalian wahai sahabatku, anni uhibbullah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa arju an uhsyara ma'ahum. Aku persaksikan kalian wahai sahabatku, kalau aku cinta kepada Allah, dan aku cinta kepada Rasulullah, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Wah, kita semuanya bersaksi kalau kita cinta kepada Allah, dan kita cinta kepada Rasulullah, dan kita cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan cinta kepada seluruh sahabat Rasulullah, cinta kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada seluruh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ahli baitnya Rasul, cinta kepada semua para wali-wali, cinta kepada wali songo, cinta kepada para aulia was salihin. Wah, kita berharap hari kiamat insyaallah dikumpulkan bersama mereka, masuk surga bersama mereka, di sirat bersama mereka, di bawah bendera Nabi Muhammad bersama mereka, nadkhul ma'ataha wa ali fi sufufil awalat ma'ahum wa fihim daiman fid darudhi wal akhirat birahmatika ya arhamar rahimin. Barik hadhil manazil wa hadhihi diyar arsa min syarri tawariq al-lail wan nahar, ij'al hadhil manazil manazil taqwa, manazil al-khasyah, manazil al-wala, manazil al-mahabba, manazil al-nusra li habibika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa barik fi ikhwanina al-habaib wal kiyai wal ulama birahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala
محروما اللهم ارزقنا كمال الاستقامة وجنبنا من موجبات الندامة في الدنيا ويوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah ahsanal jaza diucapkan kepada Sayyidil Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan yang telah memberikan kita banyak nasihat dan banyak tasjid untuk